Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Kita ke informasi PPDB, Saudara. Proses pendaftaran peserta didik baru PPDB 2024 jenjang SMP untuk jalur zonasi di Kabupaten Kulon Progo masih berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan pantauan, masih terdapat sejumlah sekolah yang mendapat animo luar biasa tinggi dari calon siswa, sementara sejumlah sekolah justru kekurangan peminat. Setelah minggu lalu jalur zonasi radius dan afirmasi resmi ditutup, proses pendaftaran peserta didik baru tingkat SMP di Kabupaten Kulon Progo minggu ini mulai memasuki tahap kedua, yakni untuk jalur prestasi, perpindahan orang tua, serta zonasi wilayah. Seperti sebelumnya, sejumlah sekolah favorit masih menjadi tujuan utama para calon siswa untuk mendaftar. Di SMP Negeri 1 Wates misalnya, jumlah pendaftar bahkan tercatat jauh melebihi jumlah kuota siswa yang diterima. Pihak sekolah yang kewalahan bahkan sampai harus menambah jumlah tenaga untuk mengawal proses pendaftaran, verifikasi online, hingga pengambilan berkas calon siswa. Tingginya animo pendaftar di SMP negeri favorit ini berbanding terbalik dengan kurangnya animo di sejumlah sekolah wilayah tertentu. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo bahkan mencatat sejumlah sekolah di 3 Kapenewon yakni Kokap, Samigaluh, dan Girimulyo justru sepi peminat karena kuota jalur zonasi radius dan jalur afirmasi tidak terpenuhi. Nah, sini jadi tujuan dari pendaftar itu banyak kan kesini semua gitu. Oh, nah masyarakat luar biasa. Jadi hari pertama aja sekitar hanya dibutuhkan sekitar 29 sama 58 kalau nggak salah itu. Yang daftar itu hampir 180 berapa gitu. Makanya kita siapkan ada 6 orang untuk verifikator, jadi nanti biar prosesnya lebih cepat gitu. Kemarin juga personel minta tambahan personel untuk hari ini, terutama hari ini untuk nanti pencabutan jam terakhir itu. Sejumlah wali murid atau orang tua siswa sendiri mengaku cenderung mendaftarkan anaknya ke sejumlah sekolah favorit karena pertimbangan kualitas maupun fasilitas dianggap lebih baik. Mereka bahkan rela mendaftar melalui sejumlah jalur demi bisa diterima di sekolah yang dituju. Aku ngambil zonasi wilayah. Kemarin nyoba di zonasi radius gagal karena jarak terlalu jauh kan. Repot. Karena kayak zaman dulu cuma hanya sebatas name. Jadi ya untuk nilai sendiri ya kan kayak kurang diperhatikan, kurang diprioritaskan. Ya seharusnya jalur prestasi lebih banyak kuotanya dibandingkan jalur-jalur yang lain. Bahkan kasihan anak yang berprestasi tapi zonanya jauh kan malah nggak terima. Proses PPDB tingkat SMP di Kabupaten Kulon Progo sendiri akan berlangsung hingga akhir bulan Juni ini. Tak seperti sebelumnya, tahun ini Disdikpora Kulon Progo menerapkan sejumlah aturan serta ketentuan baru dalam proses PPDB guna mencegah praktek titip siswa yang bisa terjadi sebelum-sebelumnya. Demikian, Jatmiko Hadi melaporkan dari Kulon Progo. Secara serentak, Saudara, penerimaan siswa didik baru PPDB 2024 dimulai sejak hari Senin kemarin. Tanpa terkecuali di Kabupaten Sleman, orang tua calon peserta didik antusias mendatangi sekolah. Di Sekolah Dasar Negeri Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman ini misalnya, sudah sejak pagi tadi terlihat orang tua berbondong-bondong mendatangi sekolah yang terletak di Dusun Selobonggo, Kelurahan Bangunkerto. Lantunan lagu anak-anak yang sengaja dibunyikan melalui pengeras suara sekolah kali ini mengiringi suasana pendaftaran. Sambil membawa map plastik, mereka masuk ke dalam salah satu ruang kelas yang difungsikan sebagai tempat penerimaan siswa didik baru PPDB. Adapun map yang dibawa setiap orang tua peserta didik berisikan sejumlah berkas sebagai syarat kelengkapan pendaftaran sekolah. Sesuai syarat sebagai kelengkapan utama, para orang tua diharapkan sudah menyiapkan dan membawa berkas seperti fotokopi KTP orang tua, akte kelahiran, serta fotokopi kartu keluarga. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Bangunkerto Wartini Ningsih, sesuai kuota yang telah ditetapkan, tak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Pihaknya menerima 28 peserta didik baru untuk tahun ajaran baru 2024-2025. Alurnya orang tua datang ke sekolah, membawa akun, kemudian menyerahkan berkas-berkasnya ke sekolah. Nah, nanti panitia akan mendaftar secara online
Setelah itu nanti orang tua akan mendapatkan bukti pendaftaran. Salah satu orang tua calon peserta didik baru menyebut pemilihan sekolah dengan jarak dekat menjadi pilihan dan pertimbangan agar lebih mudah dalam melakukan koordinasi dan pantauan anaknya dengan pihak sekolah. Datang tadi, terus saya ngisi formulir pendaftaran, habis itu menyerahkan berkas, sudah pulang. Sebagai informasi, penerimaan siswa didik baru PPDB dimulai sejak kemarin dan tanggal 26 Juni dilakukan pengumuman bagi siswa yang lulus seleksi dan melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 27 Juni mendatang. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Sejak dibukanya penerimaan peserta didik baru tingkat SD dan SMP di Bantul, Posko Informasi dan Layanan PPDB 2024, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul ramai didatangi orang tua murid. Sejumlah orang tua siswa mengaku kebingungan tentang mekanisme mendaftar sekolah melalui afirmasi, di mana untuk proses PPDB SMP di Bantul dilaksanakan secara daring atau online. Ratusan orang tua calon siswa SMP di Bantul mendatangi Posko Informasi dan Layanan PPDB SD dan SMP 2024 di halaman kantor Disdikpora Bantul, guna mengetahui pasti mekanisme mendaftar sekolah melalui jalur afirmasi. Selain mendapatkan informasi tentang proses pendaftaran sekolah SMP, di posko tersebut para orang tua calon siswa juga mendapatkan layanan terkait pengaktifan DTKS dan validasi data kependudukan. Untuk PPDB jenjang SMP yang dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran secara daring atau online. Sejumlah orang tua calon siswa mengaku belum memahami sepenuhnya tentang teknis mekanisme pendaftaran yang harus diikuti. Mereka mendatangi Posko Informasi dan Layanan PPDB tersebut untuk memastikan semua proses tahapan pendaftarannya. Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo menjelaskan, sistem pendaftaran online diterapkan guna membantu proses pendaftaran itu sendiri. Adapun jumlah sekolah SD yang siap menerima pendaftaran calon murid baru sebanyak 409 sekolah dan untuk SMP sebanyak 119 sekolah. Di mana daya kuota yang tersisa untuk SD sebanyak 3.994 dan SMP sebanyak 1.067. PPDB online ini memang bagian sebuah bentuk strategi untuk lebih mempercepat pelayanan, mempercepat akses masyarakat kita untuk bisa mendapatkan sekolah-sekolah untuk putra-putranya. Ya, tapi memang itu nilai positifnya baik, tapi juga ada kendalanya. Mungkin bagi orang tua atau anak-anak kita yang antri untuk melakukan aplikasinya itu mungkin ada yang mengalami keterlambatan, sehingga ini terus kita lakukan evaluasi. Pertama kali terjadi masih bingung. Bingungnya di apa, Bu? Cara-caranya itu loh, di samping bijinya juga mepet kan, jadi bingung mau masuk daftar yang SMP mana. Masalah zonasi berarti? Saya coba pakai afirmasi dulu. Afirmasi. Berarti masuk di DTKS itu? Masuk tapi belum aktif, makanya mau aktifin dulu. Untuk persyaratan DTKS pada mekanisme pendaftaran SMP, Disdikpora Bantul telah meminta sekolah-sekolah untuk melaporkan data murid yang akan melanjutkan ke jenjang SMP. Agar data diinput ke dalam sistem, sehingga seluruh calon siswa SMP warga Bantul telah terdata secara faktual. Namun, bagi calon siswa dari luar daerah Kabupaten Bantul, diminta datang ke sekolah yang dituju maupun ke posko layanan PPDB Disdikpora Bantul untuk diinputkan data kependudukannya. Selain pendaftaran melalui jalur afirmasi, juga dibuka melalui jalur zonasi yang pada tahun 2024 ini dibagi menjadi 5 zonasi. Demikian dari Bantul, Margo Laras, TVRI Jogja melaporkan.